sehat pemirsa, apa kabar semuanya? Selamat datang di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Saya Dinlau, senang bertemu dengan Anda kembali, tentunya di Go Healthy yang tidak pernah berhenti memberikan Anda solusi untuk hidup lebih sehat. Ini dia Go Healthy pemirsa, cara tepat hidup sehat. Dan pemirsa, tidak terasa lebih dari 1.500 episode Go Healthy ini sudah berlangsung. Dan ini berkat Anda semua penonton setia Go Healthy. Saya yakin Anda selama ini menonton Go Healthy sudah terbantukan, dapat edukasi dan bahkan terselamatkan hidupnya karena program ini. Oleh karena itu, kami ini mendekatkan diri kami kepada Anda juga dengan cara membuat satu komunitas. Komunitas ini bernama Go Healthy Community. Supaya Anda bisa mendapatkan informasi terkini dari dunia kesehatan. Oleh karena itu, mari bergabung dengan kami. Caranya ada di bawah ini, silakan daftar di situ. Oke, ada Mas Boy Abidin dan juga Mas Surman. Salam sehat. Salam sehat, Mas Edin. Mbak Tri, apa kabar? Selamat datang di Go Healthy, Mbak. Selamat datang. Umur 28, Mbak. Betul. Kalau saat ini deh, yang dirasakan paling mengganggu itu apa sebenarnya, Mbak? Sering mengalami ini seperti nyeri di sekitar bahu, sering nyeri kepala hebat juga. Itu sih yang paling sampai sekarang masih dialami. Semoga hari ini kita bisa bantu Mbak Tri, bisa ada solusi yang paling tepat. Tapi sebelum itu, mari kita kenalan dulu siapa Mbak Tri ini, bagaimana kebiasaan hidupnya, dan kenapa penyakit yang dialaminya ini adalah penyakit yang sebenarnya penyakit orang tua. Mari kita lihat ini kisah hidupnya. Tri Puji Astuti. Di usianya yang masih sangat muda ini, ia sudah mengalami perjalanan yang cukup panjang untuk menghadapi masalah penyakit. Dimulai sejak ia masih berusia 19 tahun, Tri mengalami kecelakaan yang membuat dirinya menderita saraf terjepit di leher. Dampaknya, ia menjadi sering lupa dan kerap vertigo setiap kali kelelahan. Tak hanya itu, Tri juga mengalami kondisi preeklamsia, yaitu suatu kondisi yang membuat tekanan darahnya naik saat kehamilan. Untuk keluhan penyakit yang berkaitan dengan kualitas darah itu ada di kolesterol serta darah tinggi. Karena kolesterol saya itu cenderung cukup tinggi, di atas 200, dan juga untuk darah tinggi sampai saat ini stuck di angka 130/90-an. Mungkin karena pola hidup yang cukup tidak baik, terutama untuk konsumsi banyak goreng-gorengan dan juga makanan-makanan manis. Tri pun berharap semua kondisi kesehatannya bisa segera membaik. Ia ingin bisa beraktivitas dengan tenang, tanpa adanya rasa khawatir dari risiko penyakit. Mbak, sebelum kita masuk ke dalam pembicaraannya, mungkin tadi belum dijelaskan, kesibukan sehari-harinya bekerja sebagai apa, Pak? Oke, sekarang saya sedang menjalani bisnis di sebuah agensi, jadi untuk talent influencer dan segala macamnya gitu. Oke, berarti pernah nggak? Karena kan tadi saya lihat cuplikannya, Mbak ini jadi sering pelupa. Betul. Pelupa kan penyakitnya orang umur 70-80 ya. Sedangkan Mbak masih umur 28 tahun. Pernah nggak waktu kerja lupa atau tiba-tiba capek banget dan mengganggu tanda kutip prestasi dalam pekerjaan itu? Iya. Sering. Jadi yang paling sering karena tadi saya juga berhubungannya dengan meeting one on one gitu ya, dari klien ke lainnya, itu sering terlupa dengan jadwal meeting. Atau misalnya sedang berbicara seperti ini, kadang saya lupa apa yang mau saya bicarakan selanjutnya gitu. Padahal dengan klien. Iya. Tapi betul. dulunya pelupa gini juga enggak? Enggak. Setelah mengalami saraf kejepit itu. Oke. Berarti itu ada satu masalah. Jadi pemirsa perlu tahu, dari usianya sekitar 17 sampai 20-an, ada rentetan kejadian di situ. Penyakit demi penyakit datang satu persatu, dan sumbernya memang pola hidup yang tidak sehat. Tapi karena itu boleh kita main dulu sebentar, kita ice breaking dulu supaya nggak tegang, Mbak ya. Dan ini berhubungan juga dengan kondisi kesehatan dari Mbak Tri. Pernyataannya adalah seperti begini, nanti jawab benar atau salah, pemirsa juga di rumah. Yaitu perubahan hormonal pada wanita, ini dapat sebabkan tensi tinggi. Nah menurut Mbak Tri ini benar atau salah? Kayaknya benar mungkin ya. Kayaknya benar, tidak yakin. Alasannya apa Mbak Tri? Kalau misalnya kita lagi haid aja kan kita perubahan hormonal ya, cenderungnya kan gampang marah dan segala macam. Dan saya mikirnya kalau misalnya orang yang sering marah katanya bisa terserang tensi gitu. Ya, jadi tadi apa yang disampaikan oleh Mbak Tri itu satu contoh yang tepat sebenarnya tadi kan, perubahan hormonal pada saat menstruasi membuat adanya perubahan mood, perubahan emosi, dan kemudian lebih sensitif. Itu salah satu tanda bahwa wanita memang sangat sensitif dengan perubahan hormonal. Secara
alaminya memang wanita mengalami perubahan hormonal pada siklus hidupnya, mulai dari mens pertama sampai dia berhenti menstruasi atau kita sebut di masa menopause. Nah, perubahan hormonal itu tiap bulan up and down. Kemudian dia tidak hanya satu hormon, ada banyak hormon, ada estrogen, progesteron, kemudian hormon lain yang kemudian saling bersinkronisasi untuk membuat kehidupan wanita itu menjadi lebih baik. Artinya kita bicara kesehatan reproduksinya. Nah, namun ada beberapa kondisi di mana wanita ada ketidakseimbangan hormon wanitanya, di mana hormon lakinya lebih dominan. Ini ada penyakit yang kita sebut dengan polycystic ovarian syndrome, PCOS, ya, di mana itu akan terjadi perubahan hormonal, di mana hormonnya harusnya estrogen lebih dominan, tapi androgennya lebih dominan, yang menyebabkan adanya resistensi insulin. Kemudian bisa terjadi peningkatan tekanan darah. Kemudian biasanya diikuti dengan perubahan siklus menstruasi, perubahan tampilan pada wanita, berjerawat, berminyak, rambut rontok, kemudian juga perubahan tadi kesehatan pada tekanan darahnya sendiri. Ya, itu satu poin. Kemudian berikutnya, pada saat wanita mengalami masa kehamilan, ya, pada kehamilan itu untuk mempertahankan janin itu banyak sekali hormon yang berperan di sana. Nah, perubahan hormon ini juga bisa memperubah tekanan darah seorang wanita. Ya, ada yang kita sebut namanya preeklamsi. Itu terjadi pada kehamilan di atas 20 minggu. Dan ini perlu dimonitor dengan baik. Artinya jangan sampai preeklamsi yang ringan menjadi preeklamsi yang berat, artinya tensinya di atas 160-110, bahkan bisa terjadi eklamsi atau kejang. Ya, ini semua terlihat bahwa perubahan hormonal pada wanita itu berpengaruh pada kesehatan atau pada pola hidupnya dan bisa terjadi hipertensi. Nah, yang menarik lagi adalah wanita yang masuk di usia menopause. Menopause, estrogen itu sudah sangat menurun, ya, bahkan sampai di titik nadir. Ini akan membuat dinding pembuluh darah pada wanita yang masuk usia menopause itu menjadi lebih kaku, lebih rigid. Karena estrogen kan fungsinya melindungi tadi, ya. Nah, karena kaku, rigid, maka tekanan darah pun akan bisa meningkat. Ya, jadi itu hal-hal itu artinya untuk para wanita jangan pesimis dulu, ya. Artinya semua itu yang tadi saya ceritakan ini bisa diminimalisir atau bisa dihindari dengan pola hidup yang sehat. Jadi jaga berat badan Anda, jaga pola makannya, jaga pola tidurnya, kelola stresnya, dan kemudian lakukan tadi pemeriksaan secara rutin, secara berkala. Karena kalau kita bicara tensi, kadang tanpa ada gejala, tiba-tiba timbul komplikasi. Perubahan hormonal pada wanita dapat sebabkan tensi tinggi. Pernyataan ini adalah benar. Oke, bagus. Jawabannya benar, Mbak. Baik, Mbak Tri. Untungnya Mbak Tri datang waktu yang tepat. Sebelum terjadi stroke, sebelum terjadi penyakit yang mematikan, tapi tentunya tensinya masih ada. Tensi paling tinggi angkanya berapa, Mbak? Sampai 200. Itu pun tidak ada rasanya. Itu kapan, Mbak, tensi yang sampai 200 sekian itu? Nah, justru yang 200 itu pas saat kehamilan. Saat hamil. Iya, jadi Hamil gejala. anak pertama, ya. Ini kan Betul. Ibu sudah punya 2 anak, ya. Betul. Tensi 210 itu ada keluhan yang dirasakan nggak sama Ibu? Baru pada saat umumnya itu? setelah kaki mengalami kebengkakan dulu. Oke. Iya. Kemudian apa lagi selain kaki kebengkak? Pusing, mual, Oke. terus juga lebih lemas gitu di Yes. biasanya. Ke bayinya apa yang ditemukan pada saat Ibu tensinya tinggi? Detak jantungnya cepat katanya. Oh, begitu. Yes. Ya, jadi ini satu tanda bahwa ibu hamil dengan kenaikan tekanan darah yang kita sebut dengan preeklamsi ini berdampak pada bayi, tidak hanya pada ibunya saja. Jadi pemirsa perlu hati-hati untuk seorang wanita hamil untuk melakukan pemeriksaan tensi saat pemeriksaan kehamilan. Ini penting sekali dan kemudian dilihat angkanya. Kalau angkanya kita sebut 140-90 kita sebut adalah preeklamsi yang masih ringan. Tapi kalau udah 160-110 kita sebut preeklamsi yang berat. Dan ini akan terlihat dampaknya pada kualitas pembuluh darah, ya, tidak hanya pada jantung dan pembuluh darah yang di ibu saja, tapi juga pembuluh darah yang masuk ke plasenta, masuk ke bayi. Itulah kenapa ada dampak yang dirasakan itu yang direspon oleh bayi karena dia merasa ada sesuatu yang tidak bagus pada sirkulasi darahnya. Ya, jadi sekali lagi untuk ibu hamil, ya, kenaikan tekanan darah yang sudah di atas normal ini harus segera dikelola, harus segera diatasi. Tadi pemirsa di rumah, ya, kita juga sudah melakukan pengecekan sesaat sebelum kita melakukan kegiatan syuting ini, ya. Kalau dari hasil ini kita sama-sama belajar, ya, untuk Mbak Tri dan pemirsa di rumah juga tensinya masih belum terkendali dengan bagus. Kalau misalkan kita lihat atasnya di angka 132, masih ya so-so lah gitu. Tapi coba lihat bawahnya di angka 91, ya. Dengan keadaan tekanan darah yang seperti ini berarti memang bisa kita kategorikan bahwa tekanan darahnya belum terkendali dengan baik. Resiko ke belakangnya untuk yang namanya tekanan darah ini kan dia ada komplikasinya, ya kan, ya? Sebenarnya Mbak tahu nggak komplikasi dari tekanan darah tinggi apa aja? Coba sebutin. Mungkin yang paling familiar, ya, stroke,
bisa jadi Terus? penyempitan pembuluh darah ke jantung. Betul. Jadi serangan Terus, jantung. Serangan jantung. Terus ada Iya, lagi betul. ke bawah lagi ginjal. Ginjal. Nah, itu dia ya. Jadi 28 tahun ini usia sangat muda. Jadi untuk Anda pemirsa yang masih muda-muda, jangan kemudian Anda berlindung di bawah, oh saya masih muda, saya masih sehat, saya Apalagi akan... nggak ada gejala. Apalagi Mas nggak ada Boy. gejala, tapi lihat nih riwayat atau ya mohon maaf ya Mbak Tria, sejarah kesehatan ibu ini kan memang kelihatannya memang ada masalah dengan pembuluh darahnya begitu ya, dengan adanya preeklamsi, dengan adanya kolesterol, dengan adanya kemudian saraf terjepit, kemudian tadi ada keluhan pusing-pusing dan segala macamnya. Ini sebenarnya adalah kita jaga betul kualitas darah dan darahnya agar tetap baik. Nah, kalau kita bicara tekanan darah, maka kita bicara kualitas dinding darah. Nah, kualitas dinding darah yang kaku, yang rigid, yang sempit ini akan meningkatkan tekanan darah. Dan ada bantuan teknologi ya, selain dengan pola hidup sehat yang tadi menurun berat badan dan kemudian segala macam tidur dan segala macam olahraga itu, juga ditambah dengan teknologi. Nah, teknologi ini bisa mencegah supaya tadi dinding darah ibu tetap lentur, tetap elastis. Kita lihat teknologi laser ini dengan 3 sinar warna terapinya, dia akan menembus permukaan kulit kita dari yang paling luar, epidermis, kemudian dermis, hipodermis, dan akan sampai ke arah pembuluh darah. Kenapa sih pembuluh darah? Karena tadi kita mau bikin kualitas pembuluh darahnya lebih baik, lebih lentur. Nah, teknologi laser dengan 3 sinar warna terapinya ini akan meningkatkan kadar nitric oxide. Ini yang tadi akan membuat kualitas dinding darahnya akan menjadi lebih baik, lebih lentur, dan harapannya tekanan darahnya bisa terkendali dengan baik. Ya, jadi menjaga kesehatan, menjaga kualitas darah ini dilakukan seusia atau sejak dini. Sejak dini ya. Jadi teknologi laser ini seperti yang dipakai itu sama Mas Edwin. Jadi kita pakai ini di pergelangan tangan kiri kita, nantinya akan menyinari 2 pembuluh darah utama yang ada di pergelangan tangan kita. Ada arteri radialis, ada arteri ulnaris. Nah, kedua pembuluh darah inilah, ya, pembuluh darah utama yang di pergelangan tangan kita inilah yang nantinya ketika dia disinari oleh teknologi laser, dia akan menghasilkan zat yang namanya nitric oxide. Meskipun kita gunakan di pergelangan tangan kita, tapi efeknya ini nanti akan ke seluruh tubuh kita. Ya, jadi kalau dibayangkan nih, nitric oxide-nya diproduksi di pergelangan tangan kita, tapi akan dibawa oleh aliran darah kita ke seluruh tubuh kita. Jadi dari pembuluh darah ujung kepala sampai ujung kaki itu akan kena dampak dari si nitric oxide ini. Teknologi ini nantinya selain dia menyinari pembuluh darah kita, juga akan menyinari titik-titik akupuntur. Mungkin untuk Mbak Tri dan pemirsa di rumah ya sudah sering ya dengar yang namanya titik akupuntur. Di pergelangan tangan kita ini ada banyak titik akupunturnya. Ada yang namanya ceritanya untuk jantung kita itu ada HT4-567, ya itu heart kita sebutnya. Kemudian untuk jaringan di sekitar jantung kita itu ada perikardium PC6, PC7. Untuk paru-paru kita ada juga. Di sini ada titik LU7, 8 dan 9. Ketika distimulus dengan baik oleh teknologi laser adalah meningkatkan nih kualitas jantung kita, kualitas pembuluh darah jantung kita, dan yang pastinya akan meningkatkan kapasitas paru-paru kita. Olahraga kita jadi lebih bagus gitu. Kemudian apalagi yang dilakukan oleh teknologi laser adalah mengendalikan tekanan darah kita. Dan ini penting untuk orang yang memang sudah terkena hipertensi. Jadi kalau untuk pemirsa di rumah, kalau sudah ada hipertensi, kemudian sudah ada tekanan darah yang tinggi karena penyebab lainnya, ayo mulai dari sekarang kita jaga kondisi kesehatan darah dan pembuluh darah kita. Manfaatkan teknologi laser mulai dari sekarang juga. Teknologi laser ini namanya adalah dokter laser atau Equilaser dari Gogomol. Ini adalah sebuah alat kesehatan yang telah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun pemirsa. Jadi alat ini memiliki spesifikasi ada 14 titik sinar terapi. Ini terdiri dari 10 laser merah, 2 sinar kuning, dan 2 sinar biru. Jadi jumlahnya, posisi titik-titiknya semua sudah disesuaikan sehingga bisa meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah kita. Nah, penggunaan rutin dari dokter laser bisa bantu kendalikan apa saja? Diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi. Dan harapannya Anda bisa tercegah dari berbagai macam komplikasi seperti serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan lain-lain. Jadi ayo, segera dapatkan Equilaser atau dokter laser dengan menghubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda pemirsa. Tim call center dari Gogomol akan bantu Anda dan menjelaskan secara lebih detail dan juga cara mendapatkannya. Pastikan juga nih, Anda mendapatkan yang asli, berkualitas, bermanfaat, juga bergaransi. Dan semua itu hanya ada di Gogomol. Ingat teknologi laser, ingat tentunya dengan dokter laser atau Equilaser dari Gogomol. Ayo, segera atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga.
Pemirsa, kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Pemirsa, kalau tadi menonton segmen pertama, kita kenalan dengan Mbak Tri. Ternyata Mbak Tri ini adalah contoh generasi muda di Indonesia saat ini. Hari ini kami kenalkan Anda dengan satu solusi dalam bentuk teknologi. Mbak, sekarang lagi ngetren di sosmed atau mungkin di televisi. Anak-anak muda bukan flexing uangnya, bukan flexing kemampuannya, tapi flexing lagi di rumah sakit, kena gagal ginjal, stroke, dan sebagainya. Bagaimana perasaan Mbak melihat generasi yang sama umurnya mengalami penyakit seperti begitu? Yang paling saya takuti, pertama karena anak saya masih kecil-kecil, usia saya juga masih sangat muda, banyak hal yang masih ingin saya gapai, banyak hal yang pasti ingin saya lakukan. Tentunya itu menjadi hal yang paling menakutkan untuk saya, terutama karena bisa menjadi serangan mendadak ya, Betul, yang tidak saya bisa kendalikan tentunya. Itu menjadi hal yang Oke. Hari ini kita akan kasih Anda tips tambahan dan ini cocok bagi Anda yang sedang mencari jawaban. Nah, ini dia, tahukah Anda? Kalimatnya adalah dampak gangguan hormonal yang terjadi pada wanita yang, mohon maaf, obesitas. Mohon dijelaskan, silakan. Ya, nah ceritanya kalau seseorang ini dikatakan obesitas ketika yang namanya komposisi tubuhnya itu lebih banyak lemaknya daripada otot atau yang lainnya. Nah jadi kalau misalkan lemak ini, jangan dibayangkan lemak ini nanti dia akan berpengaruh terhadap kulit kita. Akan ada terjadi yang namanya penumpukan lemak di bawah kulit. Enggak juga gitu. Yang perlu kita ingat adalah lemak ini merupakan sumber atau bahan baku dari yang namanya hormon kita. Jadi bisa dibayangkan kalau misalkan lemak kita tinggi, bahan bakunya banyak gitu. Maka yang terjadi apa? Pembentukan hormon, ya hormon estrogen, progesteron, bahkan testosteron ya, itu dia akan berlebihan biasanya. Nah, ketika dia berlebihan, maka akan terjadi nih perubahan hormonal dan gangguan hormonal. Ditunjukkan dengan apa nih? Biasanya kalau pada perempuan ini ada yang kita sebut sebagai PCOS ya, yang tadi sempat diderita oleh Mbak Tri juga ya. Kemudian apalagi pada perempuan juga biasanya akan ada nih gangguan menstruasi. Menstruasinya jadi tidak teratur. Kemudian kalau dia menstruasi biasanya berlebihan gitu jumlah cairan yang keluar gitu. Belum lagi kalau misalkan ini diderita oleh orang yang masih muda, biasanya akan terjadi yang namanya menopause dini. Menopause dini ini dia justru akan mempercepat terjadinya proses gangguan pembuluh darah dan gangguan darah kita gitu. Jadi ketika yang namanya menopause dini ini dia akan lebih cepat datang, maka akan terjadi nih yang namanya peningkatan tekanan darah kita dan juga peningkatan lemak di dalam darah kita. Lemak ini sendiri sebenarnya kalau misalkan kita mau analogikan, lemak ini bukan hanya ada di dalam darah kita saja gitu. Tapi ada juga nih yang namanya visceral fat gitu. Visceral fat ini adalah lemak yang ada di dalam tubuh kita. Jadi bukan yang kelihatan dari luar tubuh. Jadi bisa saja seseorang ini dia kurus, tapi ternyata lemak yang ada di hati, yang ada di jantung, yang pembungkus usus, itu dia akan dalam jumlah yang cukup banyak. Nah inilah yang kita sebut sebagai visceral fat yang nantinya akan menjadi cikal bakal terjadinya penyakit darah dan pembuluh darah atau kita sebutnya sebagai kardiovaskular. Jadi kalau misalkan nih kita sudah tahu nih, sadar kita gemuk, kemudian sudah ada gangguan hormonal atau belum ada gangguannya sama sekali, ada baiknya kita lakukan konsultasi ke ahlinya, ke dokter gizi, ke dokter kandungan. Dengan begitu kita tahu kita mau ngapain nantinya. Mas Boy, untuk wanita ini masuk kategori dibilang obesitas itu bagaimana? Ya sebenarnya banyak parameter yang kita bisa gunakan pemirsa ya. Jadi kalau dikatakan overweight kemudian obesitas ini sebenarnya kan ada parameter bisa dengan body mass index. Bisa juga yang lebih mudah lagi ada dengan mengukur lingkar perut. Ya, ini kita lihat bagaimana kalau untuk wanita itu kurang dari atau 80 cm itu yang ideal. Lebih dari itu kita anggap dia sudah ada risiko terjadinya obesitas. Kemudian kalau untuk pria itu juga di atas 90 cm. Ya, jadi ini berisiko karena para ahli jantung juga menyatakan bahwa lemak atau lingkar perut yang lebih dari 80 pada wanita dan lebih dari 90 pada pria ini akan berisiko untuk punya masalah serius pada jantungnya. Ya, jadi risiko penyakit jantungnya akan meningkat. Nah, ini kita lihat bagaimana pembuluh darah yang mengalami penyempitan oleh karena tadi darah yang kental tadi ya. Ini yang normal kita lihat di sisi sebelah kiri ya. Yang normal itu lihat sel-sel darah merahnya, aliran darahnya bisa mengalir dengan lancar ke seluruh jaringan di tubuh kita. Sedangkan orang dengan kadar lemak yang tinggi, kadar gula darah yang tinggi, ini akan terjadinya perlambatan gerakan di sana. Kemudian akan terjadi penumpukan lemak di sana. Ya, kemudian akan terjadi berdampak penyempitan. Dan kalau ini terjadi di jantung, akan terjadi serangan jantung. Kalau terjadi di otak, penyempitan darah akan jadi stroke. Kalau terjadi di ginjal, terjadilah gagal ginjal.
Ya, jadi pengumpulan darah tadi yang kita sebut dengan trombus ini kita harus cegah atau kita harus uraikan. Nah, teknologi laser ini bisa membantu itu. Ya, jadi pemirsa, kalau Anda punya masalah dengan kolesterol, gula darah tinggi, nah ini bisa dibantu dengan teknologi laser, di mana dengan 3 sinar warna terapinya dia akan menguraikan pengumpulan tadi dan akan mencegah terjadinya penumpukan kembali. Dan ini akan berlaku pada seluruh sirkulasi darah dalam tubuh kita. Jadi harapannya tekanan darah bisa terkendali dengan baik. Nah, kemudian di samping itu, teknologi laser ini juga akan mengoptimalkan kerja sel-sel dalam tubuh kita yang namanya mitokondria. Nah, ini dia akan memanfaatkan kolesterol yang ada, gula darah yang ada, dirubah menjadi energi. Dengan begitu, energi kita akan bertambah dan kemudian kolesterol dan gula darahnya akan bisa terpakai dengan lebih efektif dan kadarnya bisa terkendali dengan baik. Jadi sekali lagi pemirsa, berapapun usia Anda ya, sekali lagi jangan berlindung dengan usia muda. Usia muda kalau pola hidupnya tidak sehat, maka risiko untuk terjadi masalah pada pembuluh darah dan darah Anda itu akan juga meningkat. Jadi terapkan pola hidup sehat mulai sekarang juga dan lengkapi dengan penggunaan teknologi laser. Makin semangat Mbak Tri? Makin semangat. Nah, supaya tambah semangat lagi, mari kita lihat ini ada anak-anak muda juga, keluhannya sama dengan Mbak Tri, tapi yang beda adalah mereka sudah menggunakan teknologi laser. Jadi, bagi Anda yang pengen lihat mana buktinya, saya kasih lihat ini buktinya, kondisi kesehatan mereka saat ini. Mari kita saksikan. Saya mengalami satu penyakit paket ya, hipertensi dan diabetes. Saya sempat agak putus asa gitu karena orang tua saya meninggal karena diabetes. Sampai dengan hari ini saya merasakan sangat besar manfaatnya. Bukan hanya gula darah saya yang normal, tensi saya yang normal, tapi kondisi darah keseluruhan saya menjadi lebih baik. Karena setiap 6 bulan saya harus cek dan sudah beberapa kali kreatin saya normal, kemudian HB1C ya kalau nggak salah itu juga sekarang sudah mencapai 5,5. Ayo Mbak Tri, semangat. Dan juga untuk Anda pemirsa yang masih muda-muda yang seusia dengan Mbak Tri yang pola hidupnya tidak sehat atau mungkin yang riwayat kesehatannya tidak sehat. Ayo, terapkan pola hidup sehat mulai sekarang juga. Jangan ditunda-tunda ya. Selesai menonton acara ini, kemudian Anda terapkan pola hidup sehat. Ayo olahraga secara teratur, jaga berat badan Anda, jaga pola makan Anda, jaga tidur Anda dengan baik, kemudian lakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala dan lengkapi dengan penggunaan teknologi laser. Harapannya dengan begitu kualitas darah dan udara Anda akan menjadi baik. Jadi jangan tunda lagi, lakukanlah sekarang juga. Pemirsa, inilah saat bagi Anda untuk merubah masa depan Anda. Bagaimana? Dengan kondisi kesehatan yang lebih baik tentunya. Ayo sama-sama kita pakai namanya teknologi laser. Namanya adalah Dr. Laser atau EQ Laser dari Gogomol. Ini adalah sebuah alat kesehatan yang telah bantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun pemirsa. Jadi penggunaan rutin dari Dr. Laser atau EQ Laser ini dipakai sehari 2 kali, durasinya 15 sampai 60 menit. Ini bisa bantu kendalikan banyak sekali. Bisa kendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, asam urat tinggi. Dan harapan kami Anda bisa tercegah dari berbagai macam komplikasi seperti serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan lain-lain. Jadi, ayo take action sekarang juga dapatkan EQ Laser atau Dr. Laser dengan menghubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda pemirsa. Tim call center dari Gogomol akan bantu Anda dan menjelaskan secara lebih detail dan juga cara mendapatkannya. Dapatkan juga promo-promo yang sangat menarik dan tersedia program cicilan 0%. Semuanya untuk memudahkan Anda untuk segera mendapatkan Dr. Laser atau EQ Laser. Pastikan juga Anda mendapatkan yang asli, berkualitas, bermanfaat, dan juga bergaransi. Dan semua itu hanya ada di Gogomol. Ingat teknologi laser, ingat dengan Dr. Laser atau EQ Laser dari Gogomol. Ayo, kaum milenial, Gen Z, siapapun Anda, apapun profesi Anda, kualitas darah dan pembuluh darah Anda akan menentukan kualitas hidup Anda semua. Jadi mari segera atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.